Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil final project kami untuk mata kuliah program komputer yaitu aplikasi Snap atau SNBP Analysis and Prediction. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih untuk membuat aplikasi Snap berikut. Jadi, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi penilaian pada SNBP, seperti nilai rata-rata rapor, sertifikat pendukung, akreditasi sekolah, track record alumni, dan beberapa kebijakan khusus tiap PTN. Selain itu, mulai 2026 nanti, penilaian SNBP itu ditambah dengan faktor nilai tes kemampuan akademik atau yang biasa disebut TKA, di mana TKA sendiri sudah dilaksanakan sejak November 2025 kemarin. Nah, banyaknya aspek penilaian dan munculnya kebijakan baru ini membuat banyak siswa menjadi kebingungan dan kesusahan untuk melihat peluang mereka di SNBP. Oleh karena hal tersebut, kami memutuskan untuk membuat aplikasi yang bisa memprediksi kelulusan peserta SNBP yang bernama Snap atau SNBP Analysis and Prediction, yang tujuannya adalah untuk membantu dan mempermudah para peserta untuk melihat peluang serta menentukan program studi dan kampus yang akan mereka pilih di SNBP nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintaks. Untuk yang pertama akan ada menu login. Jadi di menu login ini pengguna memasukkan username dan juga password apabila sudah memiliki akun. Lalu menekan tombol login. Apabila pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna dapat menekan tombol daftar di sini. Untuk username dan juga password, sementara menggunakan apa yang sudah disediakan oleh kelompok kami. Nantinya akan kami taruh di panduan. Apabila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat menekan tombol login. Kemudian setelah login, pengguna akan diarahkan untuk mengisi data siswa yang terdiri dari nama, asal sekolah, kurikulum, tujuan, dan juga jurusan. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna bisa menekan tombol di sini. Nantinya akan ada user form dan pengguna diarahkan untuk mengisi nama, NISN, email, password, provinsi, kabupaten, dan juga asal sekolah. Kemudian pengguna dapat menekan tombol buat akun yang nantinya akun tersebut bisa digunakan untuk login kembali. Setelah pengguna bisa login, pengguna diarahkan untuk mengisi data siswa terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi data siswa, pengguna dapat mengisi data alumni yang terdiri dari jumlah alumni di universitas, jumlah alumni di jurusan, dan juga jumlah alumni yang mengundurkan diri. Setelah pengguna mengisi data alumni, pengguna akan diarahkan untuk mengisi data nilai. Data nilai terdiri dari rata-rata nilai semester 1 sampai 5 dan juga rata-rata nilai mapel pendukung. Apabila pengguna belum mengetahui rata-rata nilai dari rapor maupun mapel pendukung, pengguna dapat menekan tombol "Gak tahu rata-rata tiap semesternya". Ketika pengguna menekan tombol "Gak tahu rata-rata tiap semesternya", akan muncul use form dengan pilihan rata rapor atau rata mapel pendukung. Kemudian, pengguna akan memilih apakah pengguna akan menghitung nilai rata-rata rapor atau nilai rata-rata mapel pendukung. Setelah pengguna memilih antara rata rapor atau rata mapel pendukung, pengguna akan diarahkan untuk memasukkan nilai yang ada pada input box yang telah disediakan. Setelah memasukkan ke input box, kemudian pengguna menekan OK, lalu akan muncul rata-rata secara otomatis pada sheet yang telah tersedia. Setelah pengguna mengisi data nilai, kemudian pengguna akan diarahkan untuk mengisi data sertifikat apabila pengguna memiliki sertifikat. Sertifikat tersebut terdapat option apakah sertifikat tersebut selinear atau tidak selinear dengan jurusan yang diambil. Kemudian, pengguna memilih tingkatan dari prestasi tersebut, apakah internasional, nasional, kabupaten, atau kota. Kemudian, pengguna memilih capaian dari prestasi tersebut, apakah juara 1, juara 2, juara 3, atau sebagai finalis. Pengguna akan diarahkan untuk mengisi data TKA yang terdiri dari mapel pilihan 1 dan juga mapel pilihan 2, kemudian nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, kemudian nilai mapel pilihan 1 dan juga nilai mapel pilihan kedua. Selanjutnya, pengguna dapat memilih apakah
mapel pilihan 1 dan juga mapel pilihan 2 ini relevan dengan jurusan yang diambil. Apabila relevan, pengguna dapat memilih pada kolom relevansi, yaitu relevan. Apabila tidak relevan, pengguna dapat memilih tidak relevan. Setelah pengguna memasukkan semua data-data nilai yang dibutuhkan, kemudian akan muncul secara otomatis informasi jurusan tujuan, mulai dari rumpun, apakah saintek atau sosum, kemudian relevansi, apakah mapel pendukung dan juga mapel pilihan TKA relevan dengan jurusan yang diambil, kemudian ada peminat tahun 2024 pada jurusan tersebut, daya tampung 2024 pada jurusan tersebut, kemudian ada keketatan dan juga status keketatan, kemudian ada portofolio, apakah jurusan tersebut memiliki syarat lain berupa portofolio. Di menu analisis nilai, di sini pertama ada nilai rata raport. Ini didapat dari yang menu tadi yang kita input nilai raport itu, kemudian dibagi dengan 5, kemudian untuk di range S10 atau di kolom nilai rata raport akan menghasilkan rata-rata dari nilai tersebut. Kemudian yang kedua ada nilai rata raport pendukung. Ketika kita memiliki mata pelajaran pendukung satu saja atau si universitasnya hanya mensyaratkan satu, maka di sini yang dibagi hanya satu. Namun ketika kita memiliki dua atau si universitas mengharuskan dua mapel pendukung, maka kita akan membagi dengan dua. Kemudian ketika kita mulai analisis di kolom nilai rata TKA, ini seperti tadi logikanya. Untuk TKA kita input dulu, kemudian dibagi. Untuk yang MP ini mapel pendukung, kemudian yang wajib ini yang mapel wajib. Mapel wajib ini kita bagi dengan 5. Kemudian yang nilai rata pilihan TKA ini seperti yang saya jelaskan tadi dibagi dengan 2. Kemudian bobot nilai sertifikat ini kita perhatikan bobotnya berdasarkan linearitas, kemudian berdasarkan tingkat, kemudian berdasarkan capaian. Untuk di sini total plus TS ini tingkat, CS ini capaian, kemudian LS ini linearitas. Ini dia. Kemudian bobot sekolah ini kita dasari pada top 1000 UTBK, skor UTBK pada tahun 2023 yang versi resminya. Di sini kami membagi menjadi 5 bagian. Ketika 1 sampai 200 skornya 100, 200 sampai 400 skornya 85, 400 sampai 600 skornya 70, 600 hingga 855, kemudian 800 hingga 1000 skornya 40. Dan untuk yang lainnya ketika tidak masuk ke dalam daftar maka skornya 0. Untuk konsistensi nilai kami membuat logika sehingga sebagaimana mungkin ketika ini sensitif terhadap trennya atau perubahannya agar tidak terkecoh oleh misal tren yang acak. Kemudian untuk akumulasi nilai kami menjumlahkan semua elemen di sini dengan persentase tertentu. Untuk persentasenya kita ini nilai TKA ini sebagai verifikator nilai raport, kemudian yang begitupun juga ini nilai TKA pendukung ini sebagai verifikasi mapel pendukung. Kemudian kita memiliki sekolah, alumni, peserta, sertifikat sebagai nilai pendukung, dan tren nilai juga menjadi bonus, faktor bonus. Nah, untuk akumulasi nilainya seperti ini, kira-kira kita bobotnya untuk nilai rapat akhir ini bobotnya 50%, mapel pendukung 15%, sekolah 15%, sertifikat 15%, dan alumni itu 5%. Kemudian akumulasi akan disimpan di sini, kemudian persentase diterima ini berdasarkan pada kami membuat model yang sedekat mungkin atau seakurat mungkin
untuk mendekati peluang, karena kami sendiri belum tahu bahwa bagaimana sistem SNBP ini bekerja, maka menggunakan pendekatan hingga tidak rasa masuk akal atau logis. Kemudian di sini ada menu reset data. Untuk reset data ini ketika diklik maka user akan mendapatkan pertanyaan apakah kamu yakin ingin mereset data. Kemudian apabila oke, maka data-data yang tadi diisi maka akan habis atau hilang atau dihapus. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari kami untuk penjelasan sintaks. Mungkin selanjutnya ada penjelasan demo mengenai bagaimana cara menggunakan dari program tersebut. Oke, di sini ketika user mulai masuk kepada worksheet-nya akan disuguhi dengan menu login, dimana di menu login ini memaksa user maupun admin untuk login terlebih dahulu sebelum masuk ke sheet. Untuk logikanya kita bagi menjadi dua, yaitu logika login kepada admin dan logika login kepada user. Untuk admin, ketika kita login dan berhasil, kita contohkan dengan ini ya, password pada admin, maka ini semua sheet akan ada atau terpanggil kecuali sheet user yang memuat username dan password itu di very hidden agar tidak bocor. Kemudian ketika kita login sebagai user, kita coba lagi. Ini contoh salah satunya. Ketika kita login, kita akan disuguhi dengan menu kayak gini. Kita misal isi sembarang. Kita memiliki kurikulum, yaitu kurikulum misal Merdeka. Tujuannya kita misal kita cari ITS, jurusan Sains Aktuaria. Kita pilih selanjutnya. Nah, di sini sudah berhasil dan data yang tadi ini masuk ke sini. Masuk ke menu nama, kurikulum, tujuan, bersama jurusan. Sekaligus ketika kita menginput jurusan atau mengganti jurusan, di sini akan terganti di informasi jurusan tujuan. Misal kita pilih teknologi informasi, maka otomatis terganti, yaitu seperti ini ya, seperti itu ya, otomatis terganti ya. Ini biasanya karena belum ada data di tahun sebelumnya jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk logikanya atau tindakan selanjutnya adalah kita mempersilahkan user untuk mengisi nilai sesuai dengan data mereka. Kita misal di sini sembarang kita 89, ini 90, 91, 92 misal, 95, 97. Nah, kemudian setelah menghitung nilai, kita diarahkan untuk menghitung nilai mapel pendukung. Mapel pendukung ini sifatnya dapat ada, dapat tidak. Misal untuk ini misal kalau ini kita kasih tidak ada, oke, tidak ada, dan ini ada, maka di sini relevansinya akan kurang relevan karena di sini satu ada dan satu tidak, sedangkan kita harus memiliki keduanya. Misal kita isi 78 dan ini 0. Ketika mapel pendukung 2 tersedia, maka otomatis rata nilai mapel pendukung akan dibagi menjadi 2. Misal kita langsung analisis nilai, kita run. Nah,
karena di sini 78 dibagi 2 adalah 39, maka di sini akan outputnya 39. Berbeda ketika misal kita mencari yang satu ini ya, mapel pendukungnya. Kita cari di unit lain yang sekiranya juga ada satu, misal fisika. Ya, betul. Nah, ketika kita pilih ada, kemudian di sininya 90, meskipun di sini relevansinya kurang relevan, ketika kita klik ini, maaf, ya, rata mapel pendukungnya akan tetap dibagi satu karena di sini tidak ada value-nya untuk mapel pendukung 2. Kemudian user setelah mapel pendukung harus memilih jumlah alumni, data alumni di sekolahnya masing-masing, jumlah alumni di universitas, jumlah alumni di jurusan, kemudian jumlah alumni mengundurkan diri. Kemudian data sertifikatnya, user di sini bisa memilih ada atau tidak, kemudian dengan data masing-masing poinnya. Untuk data TKA ini sifatnya untuk mengonfirmasi bahwa nilai yang didapat itu relevan. Nah, ini misal nilai rapotnya besar tapi TKA-nya kecil, maka otomatis akumulasi nilainya dia diperkirakan kecil. Begitupun sebaliknya. Kemudian di sini user dapat memilih relevansinya terkait dengan TKA itu, apakah mapel pilihan TKA itu sesuai dengan yang dia pilih. Kalau seperti tadi logikanya, ketika keduanya relevan maka relevan, ketika salah satu tidak relevan maka kurang relevan, dan ketika keduanya tidak relevan maka tidak relevan. Kemudian setelah mengisi semua poin, semua kolom, maka user dapat bisa klik mulai analisis. Nah, nanti user akan mendapat output berupa nilai rata raport, nilai rata TKA, mapel pendukung TKA, bobot nilai sertifikat, bobot alumni, bobot sekolah, naik konsistensi nilai. Oh ya, kita contohkan misal ini bobot sekolahnya ketika kita misal di Surabaya ada SMA berapa ya? SMA 5 Surabaya. Maka di sini akan langsung keluar indeks sekolahnya berapa berdasarkan data top UTBK, top 1000 UTBK pada tahun 2023. Ketika ini muncul, maka otomatis bobot sekolah juga muncul. Nah, ketika kita mulai analisis, kita klik di sini seperti tadi. Ya, ini yes, lumayan juga persentase diterimanya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita membahas tentang user experience. Jadi di sini kita memiliki beberapa tombol di sini. Yang pertama adalah tombol ketika user tidak tahu nilai rata-rata masing semesternya, yaitu kita bisa menginput kayak gini. Misal semester 4 ada 4 pelajaran, input nilai pertama misal adalah 2 subjek mapel tertentu, tidak peduli apapun itu, kita isi dengan misal 89, kemudian kedua 87, 89, 90. Nah, ini rata-rata semester 4 adalah 8875 dan otomatis tersimpan pada kolom yang dibutuhkan, yaitu di G14 untuk subjek semester 4. Kemudian di sini terdapat juga menu relog. Di sini fungsinya adalah ketika user ingin mengganti akun atau mengganti apa, di sini bisa relog di sini. Misal saya berganti dari user menjadi administrator, kita login langsung di sini. Oke. Ya, ini semua sheet akan terbuka ya. Nah, di sini ada satu tombol lagi yang tidak kalah penting, yaitu tombol reset data. Apa tujuannya? Agar
tampilannya terlihat bersih. Nah, sebelum itu user diberi peringatan bahwa apakah Anda yakin ingin mereset semua data. Jika iya, maka semua data akan terreset yang tadi user telah input. Kalau tidak, maka akan kembali seperti ini. Oke, kita coba di reset data. Kita yes. Jadi tampilannya sudah bersih. Oh, ini ketinggalan. Mungkin nanti bisa disesuaikan lagi, dan ini masih belum sesuai. Kemudian oh ya, untuk menu daftar, kita ketika user belum memiliki akun, misal kita isi sembarang, maka akan keluar username atau password salah. Solusinya adalah user mendaftar terlebih dahulu dengan mendaftarkan username berupa misal sembarang huruf, kita ketik misal huruf, NSN kita ambil sembarang 089, email kita sembarang aja dulu, TR, password kita ya, untuk passwordnya kita protect dengan ketika kita enter ininya maka akan terbuka sementara ya. Untuk provinsinya kita misal di Jawa Timur, kabupatennya misal kita berada di Surabaya, dan untuk asal sekolahnya misal kita pilih SNMPTN berapa ya, kita ambil sembarang 15 misal, kita buat akun. Oke, di sini terdapat daftar sukses. Silahkan login lagi dengan username nama Anda.